Nah, ini adalah soal TKPA untuk USM Unsri tahun 2016. Ini untuk soal matematikanya ya. Soal yang pertama. Dari sebuah survei terhadap 65 penonton televisi, diperoleh informasi bahwa banyak orang yang suka sinetron, berita, dan olahraga masing-masing 25 orang. Di antara mereka ada 8 orang yang suka sinetron dan berita. Nah, kalau soal seperti ini kita lebih mudah menggunakan diagram Venn, di mana di sini ada 3 kan? Ada yang suka sinetron, berita, sama olahraga. Jadi bisa kita gambar nih, ada 3. 2, 3. Ada irisannya. Tadi apa aja? Sinetron kita lambangkan dengan S. Kemudian berita itu B, olahraga itu O. Kemudian kita cari tahu dulu jumlah yang suka ketiganya. Nih, jika ada 5 orang yang suka dan 2 orang yang tidak suka, berarti yang 2 orang itu di luar karena dia tidak suka. Kalau digambarkan kayak gini dia. Lebih lengkapnya ya. Nih. Ini jumlah seluruhnya itu ada 65. Nah, 5 orang tadi ditaruh di sini, 5 orang yang suka ketiga-tiganya. Lalu kita lihat dari yang suka 2 siaran nih. Yang pertama itu ada 7 orang yang suka berita dan olahraga. Mana berita dan olahraga? Itu berita dan olahraga. Dia di sini kan irisannya. Nih. Maka di sini yang suka berita dan olahraga itu ada 7, sudah ada 5 nih. Maka di sini tinggal 2. Begitu juga untuk yang 12 orang yang suka sinetron dan olahraga. Yang suka sinetron dan olahraga itu yang mana? Yang ini kan? Nih. Sinetron dan olahraga. Itu irisannya. Yang suka sinetron dan olahraga ada 12, sudah ada 5, berarti masih 7 di sini. Yang terakhir itu 8 orang suka sinetron dan berita. Yang suka sinetron dan berita itu yang ini. Irisannya. Ada 8, sudah ada 5, berarti di sini 3. Lalu tinggal kita isi masing-masing. Kan masing-masing dia ada 25 orang katanya. Untuk yang suka sinetron, sudah ada. Yang suka sinetron itu yang mana nih? Sinetron itu yang lingkaran ini kan? Nih. Segini dia. Di sini sudah ada 7, 5, dan 3. Jumlahnya itu 15. Kan seluruhnya 25, berarti 25 kurang 15. Di sini masih 10. Begitu juga untuk berita. Jumlahnya 25 katanya kan? Ini sudah ada 10, berarti di sini 15. Yang ini sudah ada berapa nih? 7 tambah 5 tambah 2, 14. Berarti sisanya 11. Oke, pertanyaannya apa? Yang ditanya banyak orang yang hanya suka satu acara saja. Yang hanya suka satu acara saja itu yang mana? Yang ini hanya suka sinetron, yang ini hanya suka berita, yang ini hanya suka olahraga. Tinggal kita jumlahin aja, berarti 10 ditambah 15 ditambah 11. Kita jumlahin jadi 36. So, jawabannya itu adalah B. Paham sampai sini? Oke, boleh di screenshot dulu nih. Kalau udah, kakak hapus ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 2. Nomor 2, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X min 1 lebih dari 2 kali mutlak X plus 5. Nah, kalau soal seperti ini bisa kita kuadratin kedua ruas, atau langsung bisa kita uji titik dari pilihan gandanya. Istilahnya itu trial and error ya. Oke, kita mulai dari
Mulai dari pilihan ganda yang A boleh, itu kan X lebih dari 2 kurang dari 5. Jadi bilangan antara 2 dan 5 itu 3. Boleh kita masukin. Kita buat ya pilihan ganda A. Kita masukin X sama dengan 3. Jadi dari mutlak X min 1 lebih dari 2 kali X plus 5. X-nya diganti 3. Mutlak 3 kurang 1. Berarti 3 kurang 1 2. Dimutlakin itu 2 ya kan. Apakah lebih dari 2 dikali mutlak X-nya ganti 3. 3 tambah 5, 8. 8. Jadi ini apakah 2 lebih dari 16? Itu salah. Berarti jawaban yang A itu salah. Begitu juga untuk pilihan ganda yang B. Bilangan antara min 5 dan min 3. Itu ada min 4. Bilangan antara min 5 dan min 2. Ada min 4 sama min 3. Kita bisa uji titik min 3 aja. X-nya min 3. Kita masukin. Min 3, min 1 itu min 4. Min 4 dimutlakin jadi 4. Lebih dari 2 kali mutlak min 3 plus 5 itu 2. Nah, apakah 4 lebih dari 2 kali 2, 4? Ini salah juga. Jadi yang B itu salah. Kemudian yang C. Kita lihat yang C, kita ambil uji titik berapa nih? Ini bilangan antara min 11 sama 3. Itu bisa kita ambil 0. 0 kan antara min 11 sama 3 juga. Kita masukin X-nya 0. Berarti mutlak 0 kurang 1 itu mutlak, kalau mau ditulis kayak gini kan, 0 dikurang 1 lebih dari 2 kali mutlak 0 tambah 5. 0 min 1 itu min 1 dimutlakin 1, apakah lebih dari 2 kali 5, 10? Itu salah juga. C salah. Kemudian yang D, bilangan antara min 11 dengan min 3. Min 11 dan min 3 kita bisa ambil min 4 ya. Kita masukin min 4 min 1 lebih dari 2 kali min 4 plus 5. Min 4 min 1 itu min 5 dimutlakin 5. Lebih dari 2 kali min 4 plus 1. Min 4 plus 5 itu 1. 2 kali 1 2. 5 lebih dari 2 itu benar. Berarti jawabannya itu D. Oke. Nggak usah dicoba lagi untuk yang E. Boleh di screenshot. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini diketahuinya apa? A pangkat 1 per X sama dengan B pangkat 1 per Y. Yang ditanya itu adalah X per Y. Kalau dia soal kayak gini, ini kan tentang eksponen ya, perpangkatan. Boleh kita buat dulu yang diketahuinya itu A pangkat 1 per X sama dengan B pangkat 1 per Y. Nah, ini kan pangkatnya masih per gitu kan. Jadi lebih mudah kita buat pangkatnya nggak per lagi. Ingat sifat perpangkatan. Pangkat dipangkatin lagi, hasilnya itu dikali. Berhubung di sini ada X sama Y, kita kali dengan XY. Maka ini juga dipangkatin XY. Harus sama dia, kiri kanannya ya. Nah, A pangkat 1 per X dipangkatin XY, X-nya kan dicoret. Jadi tinggal A pangkat Y. Itu sama dengan B pangkat Y-nya dicoret, tinggal X. Kemudian lebih mudah kita tambahin log di kedua ruasnya. Boleh ya, jadi kalau kesamaan itu yang penting kiri kanannya ditambahin. Sama-sama ditambahin, kalau kiri ditambahin log, maka yang kanan juga ditambahin log. B pangkat X gitu. Sifat logaritma, pangkatnya bisa ke depan kan, jadi bisa Y dikali log A itu sama dengan X dikali log B.
Nah, kita sesuaikan dengan pertanyaan yang ditanya tadi kan X per Y. Berarti Y-nya pindah ruas. Jadi X per Y dipisahkan oleh sama dengan, nah log B-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Kali pindah ruas jadi bagi. Kemudian X per Y itu log A per log B. Apakah sudah ada di pilihan ganda? Belum ada. Nah, jadi kita ingat sifat logaritma yang log A per log B itu sama aja dengan B log A. Yang bawah log yang atas ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah B, bebek. Oke, boleh di screenshot. Kita lanjut. Kakak hapus ya. Nomor 4. Nomor 4 ini pertidaksamaan ya. Nah, ini boleh dengan cara pindah ruas, di mana sebelah kanannya dijadiin 0, ruas kanan jadi 0, atau dengan cara yang tadi, dengan trial and error. Kita uji titik langsung aja dari pilihan gandanya. Sebelumnya kita lihat dari pilihan ganda ini kan, ada yang sama nih, mulai dari X lebih dari 2, ya kan? Yang ini juga X lebih dari 2, ini X lebih dari 2. Kalau dia sama, kita jadiin 1, kita langsung uji titik X sama dengan 3, gitu. Kalau X sama dengan 3, misalkan dia benar, berarti jawabannya antara C, D, E. Kalau dia salah, berarti C, D, E-nya tereliminasi. Oke, kita masukin X sama dengan 3 ke soalnya ya. Jadi kita ganti berapa tuh? 3 per 3 tambah 2, 5. Lebih dari 3 kurang 1, 2 per 3 kurang 2, 1. Apakah 3 per 5 lebih dari 2? Salah ya. Kayak gitu. Kemudian, ini caranya udah tahu kan, kita kali silang aja. 3 dikali 1, kayak gini dia. Kalau seandainya, ini kan memang jelas ya 3 per 5 lebih besar dari 2, tapi kalau seandainya pecahan, kita kali aja 3 dikali 1 itu 3, lebih dari 2 dikali 5, 10. Apakah 3 lebih besar dari 10? Itu salah. Berarti jawaban yang B, D, sama E itu salah. Nah, tinggal kita lihat pilihan ganda yang A sama C. Nah, yang ini kan X lebih dari 2 per 3 itu bisa juga X-nya 3, ya enggak? Otomatis A juga salah. Jadi jawabannya itu C. Gitu. Nggak masuk kan 3 di sini. X kurang dari min 2 nggak masuk 3-nya. X antara 2 per 3 dan 2 itu nggak masuk. Jadi jawabannya jelas C. Oke. Kita lanjut. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini soal tentang matriks ya. Dimana diketahui matriks A-nya 2, 1, 3X. B-nya 1X, 5, min 1. Jika AB tidak memiliki inverse. Nah, gimana tuh kalau tidak memiliki inverse? Jadi AB-nya tidak memiliki inverse. Istilah lain dari tidak memiliki inverse itu singular ya. Singular. Jadi kalau ada diketahui singular, itu artinya determinannya sama dengan 0. Determinan yang mana? Kalau di sini kan AB yang tidak memiliki inverse. Artinya dia determinan AB-nya, determinan AB sama dengan 0. Ingat sifat determinan itu boleh sih kita kaliin dulu matriks A kali matriks B-nya. Boleh juga pakai sifat determinan. Jadinya determinan A dikali determinan B. Itu sama dengan 0. Tinggal kita determinanin. Determinan A. Determinan itu rumusnya apa? Ingat nggak? Kalau determinan
Misalkan ada matriks ya, diketahui A, B, C, D, maka determinannya itu kali silang aja, A kali D dikurang B dikali C, AD min BC. Berarti yang A itu gimana tuh? Determinannya berarti 2 kali X, 2X dikurang 1 kali 3, min 3 ya, itu determinan A. Sedangkan determinan B 1 kali min 1 dikurang X kali 5, 5X. Itu sama dengan 0. Nah, tinggal kita buat pembuat nolnya aja. Kalau yang ini kan 2X min 3 sama dengan 0, sehingga 2X-nya sama dengan 3, X sama dengan 3 per 2. Kemudian satunya lagi, min 1 min 5X sama dengan 0. Min 1 sama dengan, pindah ruas jadi positif, maka X-nya min 1 per 5. Oke, jawabannya ada nggak di Pilgan? Min 1 per 5 sama 3 per 2. Harusnya ini ada per 2 kali ya. Jadi jawabannya itu D. Boleh dipoto nih, screenshot. Kita lanjut ke nomor 6. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak duduk mengelilingi meja. Meja makan bundar ya. Banyak cara menyusun tempat mereka duduk jika ayah dan ibu selalu berdampingan. Nah, ini ada diketahui ayah dan ibunya selalu berdampingan. Artinya dia dihitung 1. Jadi kalau digambarin ada meja bundar nih. Aduh, kok nggak bundar ya? Anggap aja bundar deh. Di sini ada ayah, ada ibu. Ada 3 anak. Anak 1, anak 2, anak 3. Jadi berhubung ayah dan ibunya selalu berdampingan, dia dihitung 1 orang. Ini ada 2 orang, 3, 4. Ada 4 kemungkinan gitu ya. Ingat kalau meja bundar itu namanya permutasi siklis. Permutasi siklis. Apa rumus permutasi siklis? Itu rumusnya n-1 faktorial. Sehingga banyak cara ini itu sama aja dengan kan tadi ada 4 kan n-nya 4. Artinya 4 dikurang 1 faktorial. Jangan lupa dikali kemungkinan ayah dan ibu duduk ini. Berhubung ada 2 orang, artinya dia 2 faktorial. Dikali 2 faktorial. Jadinya berapa nih? 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial itu 2 kali 1. Jadinya 6 kali 2, 12. Banyak mereka duduk itu 12 cara. Boleh di screenshot. Kalau udah kita lanjut ya. Nomor 7. Jika garis Y sama dengan 2x min 4 memotong lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 20 sama dengan 0 di titik K dan L, maka panjang tali busur KL adalah. Kalau ini boleh kita gambar dulu nih lebih mudahnya. Jadi dia ada lingkaran, kemudian ada garis yang memotongnya. Tuh kira-kira seperti itu ya. Di titik K sama L. Jadi di titik potongnya ini ada K sama ada L. Yang ditanya apa? Panjang tali busur KL. Nah, tali busur itu yang mana tali busur? Tali busur itu yang ini nih. Nih. Itu namanya tali busur. Ya. Tali busur. Kalau yang lingkarannya itu namanya busurnya gitu. Wilayahnya namanya tembereng, antara tali busur dan busur itu tembereng.
Nah, bagaimana cara kita mengetahui panjang tali busur itu? Boleh nih kita buat, anggap saja ini titik pusat lingkarannya. Kalau kita buat tarik garis ke sini, jari-jari lingkaran kan itu. Ini juga jari-jari lingkaran. Yang ditanya panjang tali busurnya. Jadi bisa kita pakai garis bantu di sini. Nah, nanti kita fokus ke segitiga yang ini untuk mencari panjang setengahnya dulu tali busurnya. Nanti tinggal dikali 2 aja gitu kan. Dari persamaan lingkarannya itu kan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x min 20 sama dengan 0. Kita bisa cari titik pusatnya. Apa rumus titik pusat? Itu koefisien x-nya dibagi min 2, koefisien y-nya juga dibagi min 2. Berarti di situ kan koefisien x-nya 6. 6 nih, positif 6 ya. 6 bagi min 2 itu min 3. Nah, koefisien y-nya ada nggak? Kalau nggak ada berarti dia 0. Ini titik pusatnya, min 3,0. Kemudian bisa kita cari jari-jari. Jari-jari lingkaran rumusnya apa? Ingat nggak? Kalau udah dapat pusat, gampang nih. Tinggal kita akar, kuadratin jumlah pusatnya, min 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurangi C. C yang mana? Ini C. Itu C ya, dikurang min 20. Berapa nih? Min 3 kuadrat 9. 9 ini min kali min 20 plus 20. 9 plus 20 itu akar 29. Jadi kita tahu nih jari-jari itu tadi akar 29 ya. Kemudian kita bisa cari apa lagi nih? Cari jarak titik pusat ke garis. Yang ini ya, tinggi ini nih. Titik pusat ke garis. Tadi garisnya itu kan Y sama dengan 2x min 4. Ini bisa kita pindahin Y-nya. Jadinya 0 sama dengan 2x min Y min 4. Sehingga ini terbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Ingat rumus dari titik ke garis. Itu mutlak AX plus BY plus C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Tuh, jarak titik pusat ke garis. Tadi kan kita diketahui titik pusatnya min 3,0. Jadi X sama Y-nya tinggal diganti aja tuh. A-nya kan tadi 2X min Y min 4. Berarti 2 dikali X-nya diganti min 3. Tadi titiknya min 3,0. X-nya ganti min 3. Min Y-nya 0. Min 4. Per akar A-nya 2, ya kan? 2 kuadrat ditambah B-nya itu 1, min 1. Min 1 kuadrat. Jadinya berapa nih? 2 kali min 3, min 6. Dikurang 0, min 4. Per akar 2 kuadrat itu 4, min 1 kuadrat, minnya hilang. Kalau dikuadratin tinggal 1, berarti 4 tambah 1, akar 5. Min 6 min 4 itu min 10. Jadi kalau dimutlakin positif 10 ya, per akar 5. Ini kita rasionalin aja, kali akar 5 per akar 5. Jadinya berapa ya? 10 per 5 itu 2 akar 5. Nah, kita udah dapat nih panjang ini 2 akar 5. Dapat nggak panjang yang setengah tali busurnya? Dapat dong, kita misalkan X ya. Sehingga
X sama dengan pakai rumus Pythagoras. Akar sisi miring kuadrat, akar 29 kuadrat, akar 29 akarnya kalau dikuadratin itu hilang, jadi tinggal 29 dikurang 2 akar 5 kuadrat. 2 akar 5 kuadrat, 2 kuadrat 4, 4 kali 5 20. Jadinya akar 9 itu 3. Ingat, panjang KL berarti 2 kali X, maka panjang KL itu sama dengan 2 kali 3, sama dengan 6. Sehingga jawabannya itu C. Ya. Boleh di screenshot. Kalau udah, kakak hapus ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Ini tentang soal fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Kita lihat dulu apa yang diketahui bergeraknya. Kita bisa bergerak dari yang ini nih. Kita uraikan. Kita tulis dulu F dalam kurung GA tutup kurung sama dengan min 2. Nah, GA-nya ini kita bisa dapat dari sini. Jadi, F dalam kurung, kalau GA, X-nya diganti A, berarti kan jadinya GA itu A min 2, sama dengan min 2, tetap kita tulis. Kalau F A min 2, kita ganti X-nya ini, ganti A min 2. Berarti semua X baik yang di sini diganti A min 2 juga. A dalam kurung A min 2 min 1 per 2 dalam kurung A min 2 min A. Sama dengan min 2-nya tetap. Kita kali masuk ya. A dikali A kuadrat min 2A min 1 per 2A min 4 min A sama dengan min 2. Jadi A kuadrat min 2A min 1 per, ini 2A min A tinggal A, min 4-nya tetap sama dengan min 2. Kali silang, oke. Jadi A kuadrat min 2A min 1 sama dengan min 2 kali A min 4, itu min 2A plus 8. Lalu min 2A-nya kan bisa kita coret, sama-sama min kan dia. Lalu gimana lagi? Min 1-nya kita pindahin ruas. Jadi A kuadrat sama dengan 8 plus 1 itu 9. Maka A-nya akar 9. Akar 9 itu plus minus 3. Jadi bisa min 3 juga, karena min 3 kali min 3 itu juga 9. Mana yang hasilnya plus minus 3? Ya, jawabannya itu B. Oke. Boleh di screenshot. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel kakak untuk di subscribe, like, dan komen. Makasih. Kita lanjut ya. Nomor 9. Misalkan K, 2K, dan 3K berturut-turut adalah suku pertama, ketiga, dan kelima. Jadi ada suku, kita tulis dulu ya. Warna pink aja. Jadi ada suku ke-1, suku ke-3, sama suku ke-5. Suku ke-1-nya itu K, ke-3-nya 2K, sama 3K. Aritmatika katanya. Aritmatika. Jadi aritmatika sama geometri kalau barisan dan deret ya. Nah, aritmatika itu ciri-cirinya memiliki beda atau selisih yang sama. Kemudian apalagi yang diketahui? Jika jumlah 10 suku pertama, berarti S10 dong. S10-nya diketahui 130. Yang ditanya adalah nilai K-nya. Kalau soal seperti ini, kita uraikan dari yang diketahui nih. Yang diketahui kan S10.
Rumus SN untuk aritmatika apa? Ingat nggak? Kalau UN itu suku ke N-nya A tambah N-1 kali B. Sedangkan kalau jumlah SN ya lambangnya, itu N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Gitu. Boleh juga SN-nya itu N/2 kali A tambah UN ya. Nah, berhubung di situ U10-nya nggak ada, jadi kita pakai SN yang N/2 kali 2A plus N-1 kali B aja. N-nya kita ganti dengan 10. Jadi 10/2 dikali 2A, tulis dulu aja, ditambah N-1, 10 kurang 1 itu 9B. Diketahui 130. 10 bagi 2 itu 5 dikali 2A. A-nya berapa? A itu sama aja dengan U1 ya. A-nya berarti K. 2 kali K ditambah 9 dikali. Nah, gimana mencari B-nya? U3 itu kan sama aja U3 ya. A ditambah 2B. Diketahuinya 2K kan? A-nya tadi K, berarti K ditambah 2B sama dengan 2K. K-nya pindah ruas, berarti 2B-nya 2B sama dengan 2K dikurang K, tinggal K. Maka B-nya itu K/2. Oke, kita dapat B-nya itu K/2. Sama dengan 130. Lalu 5 kita pindahin ruas, jadinya dibagi. Ini kan kali kan, kalau pindah ruas jadi bagi. 130 bagi 5 berapa tuh? Ini tulis dulu aja, 2K plus 9 kali K/2 itu kan 9K/2 sama dengan 130 bagi 5. 5 kali 2 10, 30 bagi 5 6. Nah, yang 2K plus 9K/2 kita samain penyebut ya, per 2. 2 kali 2K, 4K ditambah 9K. Sama dengan 26. 4K tambah 9K itu 13K. Sama dengan 26 bagi 26 kali 2. 2-nya pindah ruas. Nah, 26 sama 13 kan bisa kita coret. 26 bagi 13 itu 2. Sehingga dapat K-nya sama dengan 4. Alright? Jadi jawabannya itu E. Oke, boleh kalian screenshot. Oke, kita lanjut ke nomor 10 ya. Nah, ini nomor 10 diketahui garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B pada titik yang berabsis 2. Nah, absis itu apa absis? Absis itu adalah X. X-nya diketahui 2. Kalau Y itu ordinat namanya ya. Nah, kalau X-nya 2 berarti dari kurva ini kita ketahui Y-nya itu sama dengan X-nya ganti 2. 4 ditambah A kali 2. 2A ditambah B. Ya kan? Memotong sumbu X di titik 1,0. Jadi garis singgungnya itu memotong sumbu X. Kalau digambar kayak gini kan. Dia ada garis singgung nih. Dia memotong sumbu X di titik 1,0. Jadi yang memotong itu garisnya bukan kurvanya ya. Nah, titik di sini bisa kita ketahui nih persamaan kurvanya, garis singgungnya, titiknya itu X, Y kan. 2, Y-nya tadi 4 ditambah 2A ditambah B. Dari sini bisa kita cari dong gradien, rumus gradien yang melalui 2 titik. Misalkan ini, yang ini X2, Y2, ini X1, Y1. Maka rumus gradien itu apa? Y2 min Y1 per
X2 min X1 ya. Berarti kita kurangin aja. 4 plus 2A plus B dikurang Y1-nya kan 0. Ya udah nggak usah kita tulis. Per X2 dikurang X1. 2 kurang 1 itu 1. Nah, ingat M itu juga bisa kita dapat dari kurvanya ini nih. M itu sama aja Y aksen, turunan pertama dari kurva. Berarti kita turunan dari X kuadrat itu 2X, turunan dari AX itu A. Dimana absisnya tadi berapa? 2 kan? Jadi kita ganti X-nya dengan 2. 2 kali 2 ditambah A, sehingga menjadi berapa nih? 2 kali 2, 4. Jadi 4 tambah ini kok A, 4 ya. Ini A, jadi 4 ditambah A. Jadi M ini bisa kita ganti dengan 4 plus A. Lalu kita kelompokin nih. Sesama AB variabel pindah ke sebelah kanan ya. Ini 4 min 4. Ini kan 1 nggak usah dianggap lagi ya. Jadi 4 plus A kali 1 tetap 4 plus A. Terus 4-nya bisa kita coret. Karena sama-sama positif. Lalu kita pindahin ruas A-nya. Sehingga menjadi 0 sama dengan 2A min A. A tinggal. Plus B-nya mantap. Nah, yang ditanyakan memang A plus B. Berarti A plus B itu sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, nah di sini kalian boleh screenshot tadi nomor 11. Nah, nomor 11 ini tentang logaritma. Diketahuinya 3 log P sama dengan X. Yang ditanya itu P log 3 pangkat 2X. Ingat sifat logaritma, kalau A log B pangkat N, maka N-nya bisa ke depan kan? N kali A log B. Jadi kalau soalnya kayak gini, 2X-nya bisa pindah ke depan. Jadinya 2X dikali P log 3. P log 3-nya kita lihat dari yang diketahui. Itu kan diketahui 3 log P. Jadi P log 3 kita balik, X kebalikannya itu 1 per X. Sehingga ini menjadi 2X dikali 1 per X. X-nya kita coret, tinggal 2. Jadi jawabannya itu D. Ya kan? Kita lanjut. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini tentang umur. 5 tahun yang lalu, umur Dina 2 kali umur Dini. Kalau dia yang lalu, berarti kita kurang. Kalau yang akan datang, kita tambah. 5 tahun lalu, berarti masing-masing dikurang 5. Ingat, masing-masing umur ya. Dina kita misalkan DA, Dini kita misalkan DI. Jadi umur Dina DA karena 5 tahun yang lalu dikurang 5. DA min 5 itu sama dengan 2 kali umur Dini. 2 dikali DI juga dikurang 5. Karena 5 tahun yang lalu kan. Nah, ini boleh kita kali masuk. DA min 5 sama dengan 2 DI min 10. Atau DA-nya sama dengan 2 DI min 5 pindahin ruas. Jadi plus 5 min 10 itu min 5. Simpan dulu nih. Kemudian apalagi yang diketahui? Jika Dina lebih tua 5 tahun dari Dini. Berarti Dina sama dengan 5 tahun lebih tua ya. Lebih tua 5 tahun. Berarti 5 ditambah di Dini. 5 tambah DI. Nah, ini bisa kita substitusiin. DA ini ke dalam DA yang ini. Jadi DA-nya diganti 5 plus DI
sama dengan 2DI min 5. Nih, kita kelompokin. Yang DI-nya kita kelompokin, DI-nya pindah ke sana aja. 5 pindah ke sini. Jadi 5 plus 5, 10 sama dengan 2DI min 1DI. Tinggal 1DI atau DI-nya dininya itu 10 tahun umurnya. Nah, yang ditanya adalah jumlah umur mereka saat ini. Jumlah umur mereka berdua. DI-nya dapat nih 10. Maka nyari DA kita masukin aja ke sini. DA-nya berarti ganti DI-nya 10. 5 ditambah 10. Itu 15. Maka jumlah mereka, Dina dan Dini, DA-nya tadi 15 ditambah DI-nya 10. Jadinya 25. Jawabannya itu C. Oke. Kita lanjut ya. Bisa di screenshot. Kita lanjut nomor 13. Nah, nomor 13 ini ingkaran dari pernyataan semua orang menganggap matematika sulit adalah, ingat ingkaran itu istilah lainnya apa? Ingkaran istilah lainnya itu negasi ya. Negasi. Atau kebalikan. Lawan ya. Nah, ingkaran dari semua, kalau dalam matematika ingkaran dari semua itu bisa ada, bisa juga beberapa. Nah, ingkaran dari semua bisa ada, bisa beberapa. Mana di sini yang ada kata ada, C dan E? Beberapa ada nggak? Nggak ada, berarti yang lain itu salah. Tinggal antara C sama E. Kemudian, ingkaran dari matematika sulit. Itu matematika mudah. Mana nih yang antara C sama E ada kata matematika mudah? Itu jawabannya E berarti. Oke, kita lanjut ke nomor 14 ya. Ini nomor 14 itu diketahui rata-rata nilai sekelompok siswa berubah menjadi 76 ketika ditambah satu siswa dengan nilai 76. Berarti rata-rata yang sekelompok siswa tadi 76 juga dong. Ya kan? Tetap nggak berubah dia. Tetapi menjadi 78 ketika dikurangi 2 siswa. Nah, ini jelas menggunakan rata-rata gabungan ya. Rumus rata-rata gabungan itu sama dengan X bar 1 kali N1. Dia bisa ditambah, bisa dikurang. Jadi bisa plus minus tergantung yang diketahui ya. X2 kali N2 per N1 tambah N2. Nah, kita lihat dari pernyataan ini tadi, 76 tetap 76, berarti rata-rata yang satunya, rata-rata awalnya, itu 76 juga. Kemudian kita fokus ke yang menjadi 78, itu menjadi 78, berarti rata-rata gabungannya 78. Ketika dikurangi, berarti X bar satunya kan 76. Jumlah awalnya nggak tahu nih, yang ditanya kan banyak siswanya yang dalam kelompok itu. Dikurang rata-rata 2 orang, rata-rata dari 50 dan 54. Nilainya kan 50 dan 54, kita cari rata-ratanya. Berarti 50 ditambah 54 bagi 2. Dikali dengan N2, banyak siswanya ada 2 kan. Nah, 2-nya ini bisa kita coret per N1 tambah N2. Kita tulis N1 dikurang ya. Berarti dikurang N2-nya ada 2 orang. Lalu N1 min N2 ini bisa kita kali dengan 78, pindah ruas. Jadinya 78 N1 min 78 kali 2 berapa? 8 kali 2 16, simpan 1, 15. Sama dengan 76 N1
dikurang 50 tambah 54 itu 104, ya kan? Nah, tinggal kita kelompokin nih, sesama N1 berarti 78N1 min 76N1 itu 2N1 sama dengan min 156 pindah ruas jadi positif 156 dikurang 104 berapa? 52. Sehingga kita dapat N1 nya 52 bagi 2 berapa? 26 ya. Oke, berarti jawabannya itu B. Oke, boleh di screenshot. Kalau udah, kita lanjut. Nomor 15. Nih nomor terakhir untuk soal TKPA USM Unsri tahun 2016. Nah, kalau adik-adik ingin kakak bahas untuk tahun-tahun yang sesudahnya, atau kakak bahas yang saintek juga, kalian boleh kirim komentar ya. Boleh request nih. Jangan lupa dukung channel kakak dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat ya. Nah, nomor 15 ini itu tentang grafik sinus kosinus tangen. Kalau nomor 15 ini jelas dia grafik sinus ya. Grafik sinus itu ciri-cirinya ada apa kalau grafik sinus? Dia ada satu bukit dan satu lembah. Jelas berarti dia grafik sin. Di pilihan gandanya juga ada sin semua ya kebetulan. Jadi nggak ada yang bisa dieliminasi. Berarti kita lihat dulu bentuk umum grafik sin itu Y sama dengan A sin BX plus minus C plus minus D. Nah, untuk A itu amplitudo. A itu amplitudo. Kayak fisika ya, ada amplitudonya. Amplitudo itu yang mana? Ini yang atas ini nih. Berapa nih kalau di sini amplitudonya? Ini 2 ya. Amplitudonya 2. Di bawahnya juga sama, dia min 2, berarti dia sama-sama 2. Jadi dia harus Y sama dengan 2 sin. Mana di sini yang awalnya Y sama dengan 2 sin? Berarti yang A salah, B salah. Nah, antara C, D, E. Untuk nentuin yang BX-nya, itu lihat aja nih yang di terakhir ini, batas terakhir. Harusnya kan dia 2X ya. Seharusnya kalau grafiknya itu Y sama dengan sin X, dia kayak gini kan. Nah, yang di sininya itu 2V atau 360 derajat yang di akhirnya ini ya. Di sini kita bisa lihat ini itu V, ini 2V ya. Ini 3V, berarti di sini 4V. Nah, tinggal kita bagi aja, bagi yang asli dengan yang ditanya gitu. Berarti dibagi sin 2V per 4V X. Sehingga bisa kita peroleh nih Y sama dengan 2 sin setengah X atau sin X per 2. Jadi jawabannya itu yang mana nih? 2 sin X per 2 itu D. Oke? Jelas? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau gitu, kakak akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang mau ikutan USMB Unsri tahun 2020. Makasih.